Kalau Pak Jokowi nggak dicintai rakyat, nggak mungkin yang didukung Pak Jokowi satu putaran. Itu rumus politik dong. Jangan atas nama omon-omon begitu dong. Kalau nggak percaya, lihat aja di pilkada. Jagoan Pak Jokowi menang nggak? Yang didukung Pak Jokowi, menurut saya menang di pilkada. Di Jakarta sudah turun Pak Jokowi, Pak Prabowo melalui surat. Kalau Pak Jokowi secara lisan mengendorse, Ridwan Kamil kalah. Kan berarti sudah tidak ada hegemoni Pak Jokowi lagi. Ada yang enggak, ya iya nggak apa-apa. Di pilkada aku yakin semua kandidat kepala daerah yang didukung Pak Jokowi atau teridentifikasi didukung Jokowi pasti menang, pasti menang, pasti menang. Bukan hanya di Jakarta kan Pak Jokowi. Di mana itu? Valdo Maldini di endorse secara terang-terangan kalah. Terus di Kota Bandung di endorse terang-terangan kalah. Di Karanganyar di endorse terang-terangan kalah. Gubernur Jambi datang ke Pak Jokowi, soan minta dukungan, di endorse bahwa kamu harus menang, jaga tambang nikel, pertambang gitu-gitu, kalah juga. Jadi artinya apa? Sekarang ini ya sudah Pak Jokowi itu sudah orang biasa. Ternyata di dalam banyak tempat kalah. Yang menang-menang itu ya kebetulan juga menang, bukan karena Pak Jokowi juga. Kalau dulu nggak bisa tidak menang kan kira-kira. Tapi pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Maka dulu begitu Pak Jokowi habis masa jabatannya kan, saya pernah bicara dengan Adian Apitupulu di sebuah tempat. Dia katakan Pak Jokowi ini masih akan dominan. Banyak orang katakan gitu. Tapi kata Adian benar terbukti sekarang. Ya Pak Jokowi anaknya kan cuma 4. Paling bisa di 4 provinsi atau 4 kabupaten. Dia kan tidak punya anak 520 sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Paling nggak berpengaruh di situ kalau sudah jadi orang biasa. Dan itu ternyata betul sekarang gitu. Tapi kalau berandai-andai pakai ini rakyat nggak bisa lah. Kalau Pak Jokowi nggak dicintai rakyat, nggak mungkin yang didukung Pak Jokowi satu putaran. Itu rumus politik dong. Jangan atas nama omon-omon begitu dong. Klaim-klaim ini rakyat begini. Buktinya 14 Februari jagoan yang didukung Pak Jokowi 02 yang menang. Kalau menurut gua bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan dan sebagainya, itulah mempengaruhi keterpilihan dia, bukan faktor orangnya. Kita lihat nanti sekarang survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo, sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Artinya bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang, tapi jabatan, kekuasaannya, kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial, itulah yang mempengaruhi keterpilihan. Yang gue sampaikan tadi adalah bukan orangnya yang berefek, tapi jabatan yang melekat pada orang itu, kekuasaan yang melekat pada orang itu yang memberikan efeknya. Kalau begitu sebenarnya, kalau dia sudah selesai masa jabatannya, kita akan lihat ukuran efeknya seperti apa. Kalau begitu survei nanti tanggal 20 Oktober, 23 Oktober, bulan Desember dan sebagainya, nol efeknya. Dan yang harus kita lihat, gerakan mahasiswa kemarin memberikan saya satu kesimpulan sederhana. Keberuntungan Jokowi sudah selesai. Selesai. Dia gagal bukan oleh parlemen, dia gagal bukan oleh politisi, dia gagal bukan oleh yang lain, tapi oleh anak-anak muda tak terduga ini. Anak-anak muda tak terduga ini yang membuat rencana itu berantakan, yang membuat balik itu kocar-kacir, yang membuat terpaksa harus merubah KPU lagi. Tunduk mereka. Mereka tunduk tidak pada kekuatan besar yang luar biasa. Ini nih, anak-anak lucu-lucu ini, imut-imut, nggak menakutkan, nggak menyeramkan. Modal mereka bukan senjata dan panser, modal mereka kata-kata dan tulisan. Dan ternyata yang ditakutkan oleh kekuatan itu bukan pistol, bukan senapan, bukan panser, tapi kejujuran kata-kata mereka. Itu yang ditakutkan. Dan itu mereka buktikan dan luar biasa kemarin. Satu hari dikeluarkan putusan MK, DPR RI berkonsolidasi membuat balik. Hari berikutnya ratusan ribu orang turun ke jalan. Dari kacamata ilmu pengetahuan susah. Tapi sejarah bilang saya akan memilih orang-orang saya sendiri. Mahasiswa akan katakan saya siap menjawab tantangan zaman dan sejarah. Terus apa yang tidak mungkin?
Dan orang tidak usah paranoid, dia sudah bukan penguasa lagi, tidak selalu didengar. Terbukti 249 ya kabupaten kota PDIP bisa ikut kontribusi. Menang karena mencalon, menang karena mendukung juga banyak kan di 249 itu kan luar biasa. Coba kalau misalnya pertentangan Pak Jokowi dan PDIP dan Bu Mega seperti itu, lalu Pak Jokowi masih jadi presiden, habis dibabat itu semua kan. Seperti pemilu yang lalu, tapi yang sekarang udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya pernyataan dari Prof. Mahfud MD yang menjawab soal pernyataan Budi Aris Setiadi bahwa beberapa waktu yang lalu ya, yang mengatakan bahwa pengaruh mantan Presiden Jokowi itu masih tinggi. Bahkan Budi Ari mengatakan siapapun calon wakil kepala daerah atau calon kepala daerah yang didukung oleh Jokowi pasti menang. Dan itu terbantah mentah-mentah ya, dengan kenyataan bahwa di Jakarta saja yang di-endorse oleh Jokowi kalah, di Bandung juga kalah, di Karanganyar kalah, dan Prof. Mahfud menyebutkan satu persatu di daerah mana yang di-endorse terang-terangan oleh Pak Jokowi ternyata kalah. Dan Prof. Mahfud juga mengatakan bahwa beliau pernah mengatakan kepada Adian Apitupulu ya soal pengaruh Presiden Jokowi, dan Bang Adian mengatakan bahwa ya paling hanya di 1, 2, atau 4 provinsi karena anaknya Pak Jokowi kan cuma 4, ya paling di 4 daerah itulah yang bisa ada pengaruhnya setelah Pak Jokowi lengser dari presiden. Dan itu terbukti ya, di beberapa daerah, bahkan ada di 249 kota PDIP berhasil memenangkan, baik yang mendukung calonnya ataupun mendukung ya partainya ikut mendukung. Ternyata di 249 menang, dan mungkin hampir separuh lebih lah ya di daerah-daerah selain di Jawa ini PDIP memenangkan. Dan itu menandakan bahwa pengaruh Pak Jokowi sudah tidak seperti di saat beliau masih menjadi presiden ya. Pengaruhnya sudah ya sangat kecil sekali, dan terbukti di Jakarta saya yang di-endorse terang-terangan oleh Pak Jokowi kalah dengan 1 putaran. Dan ini menjadi tamparan pedas ya buat Budi Aris Setiadi yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pengaruh Presiden Jokowi itu masih di atas. Siapapun wakil kepala daerahnya di pilkada nanti yang di-endorse oleh Pak Jokowi pasti menang. Beliau mengatakan pasti menang. Dan ini statement yang ya blunder sekali ya. Kenyataannya setelah pilkada ini selesai semua, tidak semua calon yang didukung atau di-endorse oleh Pak Jokowi itu menang. Bahkan kebanyakan kalah, hanya di tempat-tempat yang krusial, yang mungkin di situ ada menantunya, di situ tempat dia tinggal seperti Jawa Tengah ya mungkin, tapi di daerah-daerah lain banyak yang keok juga. Jadi nggak semua, kan Budi Ari mengatakan semua yang didukung Pak Jokowi pasti menang, seolah-olah udah sombong banget. Dan inilah buah dari kesombongan, bahwa sekarang contohnya di Jakarta udah nggak ada apa-apanya, udah nggak dianggap lagi. Yang namanya Jokowi itu udah nggak laku di Jakarta. Bahkan orang sudah muak di Jakarta ini. Bahkan ada kata-kata jangan kembali lagi ke Jakarta yang namanya Jokowi. Itu saking orang nggak senengnya. Kok enak betul yang ngatur-ngaturin di segala macam, diatur, dikondisikan semuanya. Tapi tidak untuk Jakarta, dan itu sebagai prototipe Indonesia ya, epicentrum Indonesia, sebagai contoh Indonesia ini. Bahwa Prof. Mahfud juga mencontohkan di Jakarta, bahwa Jakarta ini sudah kembali seperti biasa, sudah berjalan semestinya ya. Pengaruh Jokowi sudah hilang, dan bahkan cenderung tidak suka mana yang calon didukung Jokowi pasti ditenggelamkan oleh Jakarta. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi tempat-tempat lain ya, untuk mencontoh tuh di Jakarta tidak terpengaruh dengan adanya bansos, adanya parcok, adanya alat kekuasaan yang bergerak. Itu tidak pengaruh sama sekali. Harusnya seperti itu di tempat-tempat lain, harusnya ya. Dan mudah-mudahan semua tempat-tempat lain mencontoh bagaimana Jakarta ini, pilkada Jakarta kemarin ya,
yang dimana Pramono Anung dan Rano Karno yang didukung oleh PDIP, partai yang masuk Senayan cuma satu-satunya PDIP, melawan 12 partai, melawan endorsan dari presiden terpilih, wakil presiden, mantan presiden, dua-duanya Jokowi dan SBY ternyata tumbang di Jakarta oleh kekuatan rakyat yang benar-benar memilih secara rasional, memilih secara akal sehat. Dan ini mudah-mudahan tertular ke semua wilayah bahwa demokrasi harus tetap hidup. Jadi tidak dibatasi atau tidak dikebiri oleh kekuasaan. Mudah-mudahan ya. Dan ya statement Pak Mahfud, Bung Adian kan menandakan bahwa pengaruh Jokowi memang sudah hilang. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Bung Adian tadi ya, bahwa yang berpengaruh itu bukan orangnya, tetapi jabatan yang melekat di orang tersebut. Ketika jabatan itu sudah diletakkan, sudah ditaruh, sudah tidak dipakai lagi di orang tersebut, maka otomatis tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan terbukti kan, endorsan Pak Jokowi di Jakarta nggak ada pengaruh sama sekali, nggak ngefek, nggak ada Jokowi efek. Karena apa? Karena udah nggak menjabat jadi presiden lagi. Beliau sudah orang biasa dan itu terbukti ya, bahwa jabatanlah, kekuasaanlah yang berpengaruh, bukan orang per orang yang pengaruh, tetapi memang jabatan yang melekat ke orang tersebut. Terbukti kan ketika Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, elektabilitasnya langsung naik, mengalahkan Pak Jokowi. Ketika itu Pak Jokowi masih presiden, ya Pak Jokowi di atas karena jabatannya, begitu jabatannya turun pula elektabilitasnya. Dan itu kalau berpikir secara rasional, itu memang seperti itu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan ya rakyat Indonesia mulai cerdas. Dan dengar-dengar ini katanya pilkada serentak juga katanya mau dihapus oleh Pak Prabowo. Apa memang karena kemarin kecewa berat kalah di pilkada Jakarta ya? Ya mungkin juga sih. Tetapi ya masa iya sih, ini juga hak-hak masyarakat mulai dikebiri nih. Gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati dipilih oleh DPRD. Ini kan kembali ke masa lalu, kembali ke Orde Baru. Apa memang jangan-jangan ini yang diprediksi banyak orang bahwa Prabowo ini akan mengembalikan ke masa lalu, mengembalikan ke Orde Baru? Jangan-jangan ya ini jalannya mungkin. Nah, kita patut mencurigai atau patut waspada, jangan sampai kita kembali lagi ke Orde Baru yang dimana kekuasaan itu sangat otoriter sekali. Jadi nggak bisa seperti itu, dan mudah-mudahan ini para mahasiswa selalu waspada ya. Kalau seandainya ini yang digiring ke Orde Baru lagi, wah ini bakal kacau Indonesia. Asli bakal kacau. Bagaimana kita dulu ya menumbangkan Orde Baru dengan susah payah, setelah 25 tahun mau dikembalikan lagi ke sana kan. Pikirannya yang ya enggak deh. Gimana kebebasan berpendapat dibatasi, semua segala dibatasi, semua serba diawasi. Mau kembali ke seperti itu lagi? Kan harusnya nggak mau seperti itu lagi. Tapi ini roman-romannya, aroma-aromanya ini kayaknya akan ditarik lagi ke sana. Dan kita berharap ya para mahasiswa, para aktivis itu agar peka ya terhadap apa kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang kiranya ingin ya membawa kita ke Orde Baru lagi. Dan kita sebagai konten kreator juga ikut menyuarakan hal-hal yang kita kira-kira merugikan masyarakat dan membuat masyarakat kita tidak berpihak, program-program yang tidak berpihak kepada masyarakat. Tentu kita akan suarakan dan akan protes juga. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Baras.